FICC News. Sekarang kami akan menyampaikan informasi terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami berterima kasih kepada seluruh pelayanan FICC yang telah melayani di ibadah raya minggu ini. Kami juga berterima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman itu dapat bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mengikuti FICC Lighthouse Prayer yang diadakan secara online melalui WhatsApp call pada pukul 7 malam setiap hari Senin sampai Sabtu. Lalu, doa siang pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 11 siang di tempat ini di lantai 2 ruang doa FICC. Kami mau mengingatkan kepada seluruh wanita keluarga Allah bahwa kita ada ibadah tengah minggu yaitu IWAKA, Selasa pertama dan Selasa ketiga pada pukul 4 sore di tempat ini. Mari wanita cakap kita sama-sama datang untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama. Shalom pemuda-pemudi di tempat ini. Saya mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Yud pada hari Sabtu di minggu kedua dan keempat pada pukul 5 sore. Yuk, saya mengundang teman-teman untuk berdoa, beribadah, dan memuji nama Tuhan. Let's praise together. Shalom FICC, kami mau mengajak kita semua untuk sama-sama hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 29 Mei 2025 pukul 4 sore di FICC Church. Spesial kita juga akan dilayani oleh Pastor Jeremiah Reinhard Budi. Mari pastikan diri kita semua hadir untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. FICC Prayer. Doa 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 8 Juni 2025 pada pukul 18.30 WIB di ruang ibadah FICC Church. Yuk sama-sama kita hadiri untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. FICC Giving. Kami memberitahu bahwa persembahan dijalankan 2 kali melalui kantong kolektor yang diedarkan oleh tim pelayan FICC. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, my home atau yang lainnya dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang dapat diambil melalui FICC Team. Setelah itu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melalui transfer antar bank dapat dilihat bawah ini. Selamat ulang tahun pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan ini. Panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di next FICC Sunday Service. God bless you.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 8. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Kita akan baca sama-sama. Kita akan masuk dalam doa. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara sekalian. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan pada sore hari ini. Meskipun kondisi hujan tidak menjadi hambatan dan halangan untuk kami beribadah sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Kau masih berikan sampai detik ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kuduskan setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pakai hamba-hambamu yang melayani, baik penyambutan, kolektan maupun WLC ngerti musik, dan hambamu yang menyampaikan firman-Mu Bapak Joko. Biar Roh Kudus berbicara. Setiap perkataan firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan iman kami, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengar, menjadi berkat bagi hamba-Mu Bapak Joko yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap hati, jiwa dan roh kami. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami, baik hati, pikiran kami, pendengar kami, ucapan, perkataan, lidah, bibir, mulut kami yang sengaja maupun tidak, yang tidak menyukakan hati-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah Yesus. Sebagaimana kami mengampuni orang bersalah terhadap kami, Engkau juga mengampuni kami. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau pimpin ibadah ini, biar Roh Kudus berbicara dan bekerja lewat pujian penyembahan kami dan firman-Mu. Di saat kami memuji menyembah Allah, kami percaya Allah bertakhta di atas pujian kami, penyembahan kami. Kami miliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya lawatan Allah boleh terjadi, mujizat Allah akan terjadi. Kami imani kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Otoritas Allah turun dari sorga, mengalir, melingkupi setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami. Bila roh kami dibebaskan, dikuatkan, diteguhkan, iman kami boleh bertumbuh dan berbuah. Biar semua itu oleh karena kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Kami usir segala kuasa setan, iblis dan roh-roh jahat yang mengganggu, menghalangi ibadah ini, yang mengganggu hati pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan keluar saat ini juga. Engkau iblis tidak berhak mengganggu kami. Kami undang kuasa Roh Kudus, otoritas dari Allah turun dari sorga, mengalir, melingkupi tubuh, jiwa dan roh kami. Biar roh kami dibebaskan, roh kami mengalami sukacita lewat pujian dan firman-Mu boleh memberkati, melawat setiap hati, jiwa dan roh kami. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Kristus ada bersama kami. Biarlah kami yang datang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa pilur-pilur-Mu sanggup menyembuhkan, memberikan organ-organ tubuh kami menjadi sehat kembali. Mujizat Allah masih berlaku dulu, sekarang, selamanya. Kami sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga, kami memiliki kuasa ilahi, kuasa yang luar biasa. Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat Tuhan, sebagaimana Engkau tibakan kami di tempat ini dengan selamat, supaya mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu, supaya diberkati kami semua yang hadir. Tidak ada yang terkecuali yang tidak diberkati. Semua kami pulang akan diberkati. Berkat ilahi, berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang Allah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah
kehendak-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan bagi nama-Mu. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai dan meninggikan nama-Mu. Mari orang-orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati dong. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Hey! Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Woo! Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Sekali lagi katakan, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Jemaat saja katakan, Dia girakanku, oh lebih keras. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi jemaat katakan, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Masih semangat? Kasih tos dulu dong satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Serukan namanya. Yesuslah Tuhan Raja kita. Amin.
segala raja. Dia takkan tergoyahkan dan takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yeay, dia luar biasa, amin. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Siapa Raja kita? Yesus Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan dan kasih-Nya begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita ada saat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kasih-Nya yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita diberkati. Kita boleh diberikan kesehatan semua karena Tuhan. Mari merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita menyadari bukan karena kebaikan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kita mampu melewati hari-hari ini. Setiap masalah yang ada, kita mampu melewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Tuhanlah menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Dialah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi penolong dalam setiap tuntunan kehidupan kita. Dalam setiap perbuatan tindakan kita. Semua atas campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita patut bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Allah yang setia. Allah yang kudus. Allah yang berkuasa atas setiap apa yang ada di dunia ini. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan dan suci. Amin. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan
menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah atas setiap kami Tuhan. Ya Yesus, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Terima kasih Yesus. Katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Berkatalah lebih lagi, sebab urapanmu, kuasamu Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya Kau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerja. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bapa di surga, Kau yang kami perlu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat sore hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh persembahan yang hidup kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Dengan cuaca hujan di luar sana Tuhan, tapi kami boleh hadir. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami. Kau berikan kami telinga seorang hamba Tuhan yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau kuduskan lewat firman-Mu yang kami dengar sore hari ini. Bapa di surga, Kau urapi juga hamba-Mu yang Kau telah persiapkan di tempat ini untuk menegur setiap kami, untuk menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kata yang diucapkan memberkati setiap kami Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Paulus Joko. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Apa kabarnya? Masih semangat ya? Masih dalam tema kekudusan. Ini tema yang sentral, harus menjadi fokus dalam seluruh kehidupan kita. Di 1 Petrus 1 ayat 23 itu mengatakan setiap orang percaya yang dilahirkan kembali itu memiliki benih ilahi. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi setiap Bapak Ibu dipanggil, dipilih untuk menjadi orang percaya. Bapak Ibu diberikan benih ilahi, gen ilahi, DNA-nya dari Allah Bapa surga. Luar biasa enggak? Enggak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa memiliki itu loh. Ini Bapak Ibu mesti penting ya, betapa berharganya, betapa hebatnya setiap kita itu. Enggak semua orang ini dipanggil, dipilih untuk menjadi orang percaya. Dan setiap kita waktu percaya kita diberikan benih ilahi. Seharusnya, seyogyanya, semestinya itu loh. Berjalannya waktu iman percaya kita pada Kristus itu menumbuhkan, berbuah bahkan natur. Jadi kekudusan itu harusnya menjadi natur, menjadi sifat yang melekat dalam setiap kehidupan kita. Berjalannya iman kita, percaya kita, saya yakin semua di sini udah di atas 10 tahun menjadi orang Kristen. Amin. Bahkan mungkin ada yang 20. Saya dari kecil dituntun mama. Jadi saya udah kelotokan, udah tua. Justru saya menyesal ya. Kok baru ngerti belakangan ini gitu ya. Jadi begitu banyak waktu yang dibuang percuma gitu. Harusnya itu udah mencapai. Kalau Alkitab lu tuh harusnya udah ngajar. Tapi kok lu mesti diajar, maunya susu gitu loh. Ini problem dari orang-orang Kristen. Seharusnya berjalannya waktu dalam iman kekristenan kita, itu benih ilahi itu bertumbuh dan menjadi kodrat, menjadi natur, menjadi gaya hidup kita gitu. Kekudusan itu bukan kata cerita, dengar, banyak diberitakan, banyak diceritakan di banyak tempat, di banyak waktu. Tapi faktanya no. Kita jujur, kita harus jujur. Kita bisa lihat ya, sangat sulit kita melihat, kita menemukan orang-orang kudus. Ini fakta loh, ini realita. Coba yang suka menyakiti kita siapa? Orang Kristen kan? Ya kan? Saudara-saudara iman kan? Yang suka menyakiti, yang suka menganiaya, yang suka menipu siapa? Kan kita kebanyakan lingkungannya kan Kristen. Itu fakta. Kita nggak bisa sangkal. Kekudusan itu seperti barang antik yang jauh di sana ditaruh, dikemas gitu. Digomongin. Tapi itu cuma kita bisa lihat. Tidak bisa kita kenakan. Harusnya kekudusan itu menjadi natur kita. Menjadi kehidupan kita. Kenapa? Kita kan anak Allah. Amin. Amin. Kalau Bapa kita itu kudus, seharusnya kekudusan itu menjadi mutlak dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Kalau bapaknya kudus, anaknya kudus kan aneh gitu loh.
Jadi Bapak Ibu harus mempertanyakan diri, harus merenungkan baik-baik. Seharusnya kekudusan itu menjadi natur kehidupan kita. Itu menjadi gaya hidup dan terrefleksi dalam setiap kehidupan kita. Tapi nonsen sampai hari ini sulit. Sangat sulit. Padahal kekudusan itu mutlak loh Bapak Ibu. Harus. Coba 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ini. Kita baca ya sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh. Ya, seluruh, enggak ada sebagian-sebagian. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Jadi Allah yang kudus memanggil kita supaya kita, karena kita anak-anaknya. Ayat berikutnya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini wajib. Ini enggak boleh enggak. Ini enggak boleh enggak. Kalau Bapak Ibu enggak, jangan ngaku yang di surga itu Bapak lu. Jangan sombong, jangan songong. Bapak di surga. Coba waktu berdoa, minta aja. Tapi enggak memperdulikan perasaan Bapak. Kamu tuh di hadapan Dia udah layak. Hidup suci enggak? Hidup kudus enggak? Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia juga bapak baptis saya. Terkenal lah, Ibu Gembala pasti tahu. Dia selalu ngomong, tanganmu harus suci, harus kudus. Dia nggak bisa ngomong saudaraku, dia ngomongnya soku. Dia pendeta besar dan dia memberkati saya sama Mary. Dia selalu ngomong, kamu harus suci ya, kamu harus kudus, tanganmu harus bersih. Baru kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Saya gak mau sebut karena pendeta ini fenomenal dan sering diejek. Buat saya gak ada urusan, itu urusan kamu. Tapi apa yang dia ucapkan itu menggores dalam hidup saya. Dan untuk berjuang itu gak gampang loh. Gak gampang loh. Harganya itu kan tadi diminta apa? Ayat 15. Seluruh hidup. Jadi gak ada bagian kecil apapun, gak ada. Semuanya, seluruh aspek kehidupan kita harus suci, harus kudus, tak bercacat celah. Minggu awal bulan Ibu Gembala sudah sampaikan kata kudus itu kan berarti dipisahkan, dibedakan, ya betul? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, pertanyaannya dibedakan, dipisahkan dari dan dengan apa? Dipisahkan sama apa? Dibedakan dari apa? Coba ayat 18-nya Sam. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas, perak dan emas. Dari kita ditebus dari cara kita. Dari cara hidup kita yang lama. Kodrat dosa. Simple nature-nya tuh. Dosa itu. Kan kalau kita mau jujur, kecenderungan kita itu kan melakukan banyak kejahatan. Ke gereja aja suka males-males. Doa aja males-males. Baca Alkitab aja males-males. Ya kan? Kalau
dalam satu situasi jujur sama nggak jujur, pasti pilihnya nggak jujur. Ya maaf Pak, makanya banyak kan kata-kata nih, ya manusia mah gudangnya salah, cuman Tuhan yang maha suci, manusia mah orang berdosa. Itu Bapak Ibu mesti ngerti ya, kata-kata itu ya, itu filosofi kosong, itu dari setan. Jangan mau dibodohin, nggak ada. Kalau Bapak Ibu percaya manusia itu berdosa, kita udah ciptaan baru, masih terus mau jatuh dalam dosa, anak setan. Kamu menghina firman, nggak usah ke gereja lagi, ngapain? Ngapain? Kamu kan berarti nggak percaya, kamu lebih percaya dengan filsafat kosong. Ini nggak benar. Jadi kita dipisahkan, dibedakan dari cara hidup kita, dari natur dosa kita, dipindahkan. Dipindahkan kemana? Kita dipindahkan ke hadirat Tuhan. Dimensinya Allah, alamnya Allah. Supaya kita bisa menjadi kudus. Seperti Bapa kudus, kita juga kudus. Nah Bapak Ibu harus mengerti itu. Dalam saya mempelajari ini Pak Lukas di WA Group itu tugas pendeta tuh berat. Nyampein khotbah ini ya 45 menit, capek. Mesti banyak baca, banyak doa, lihat literatur, pusing. Benar, lebih enak duduk gini. Salah tinggal kritik. Ya kan, aduh nggak bener, nggak ada urapannya, enak gitu, enak, ngomong mah legit. Coba di sini kalau nggak percaya, apalagi nggak pernah ngomong sini, ini dengkul gemeteran. Coba aja, lah yang WL aja, tiap sering WL aja, kalau saya salaman, tangan kok dingin amat, stres om, stres om, lah itu gimana sih, udah bertahun-tahun stres om. Stres di sini. Kenapa? Kita kan di sini mentransfer urapan, mentransfer hadirat Tuhan. Itu kan gak gampang. Pusing. Ada makna ya, ada makna lain yang saya pelajari dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Kata kudus ini. Itu catat ya, dengar baik-baik ya. Sesuatu yang mengerikan. Kekudusan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Bapak Ibu mesti ngerti. Kenapa begitu mengerikan? Coba sen, Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang ke gunung, kepada gunung yang tidak dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai. Lanjut. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarkan memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Lanjut. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kekudusan itu nggak bisa dibuat main-main Bapak Ibu. Percayalah, waktu Bapak Ibu tutup mata, kalau Bapak Ibu nggak mulai hari ini nggak membangun kekudusan, nggak akan kuat berdiri di hadapannya. Nggak bakal. Seluruh bangsa Israel itu gunung dipenuhi hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang nempel bisa mati Bapak Ibu. Tabut perjanjian waktu dipikul dan mau jatuh, ada orang niat baik
untuk menahan supaya tabut itu nggak jatuh, mati. Bapak Ibu jangan anggap sepele kekudusan. Jadi waktu yang masih ada, yang Tuhan berikan sampai ke depan saya nggak tahu, pergunakan. Percaya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nggak usah kejar kekudusan. Tapi nanti waktu tutup mata ketemu, nggak bakal nyampe. Nggak bakal. Karena kita disetting itu menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita dibuat, Bu Gembala kemarin udah sampaikan, kita menjadi pelayan-pelayan Allah. Itu gak semua orang diberi kesempatan. Kita harus menghormati, menghargai itu. Dan kalau kita mau berhadapan muka dengan muka, kita harus membangun kekudusan. Gak bisa Bapak. Yang bisa masuk cuman Musa doang itu. Segitu banyak orang Israel cuman Musa doang. Jangankan orangnya, binatangnya aja kalau tempel matiin. Begitu mengerikannya kekudusan. Amin. Jangan main-main. Jangan main-main. Yuk sekarang baca Ibrani 12 ayat 14. Nih, Bu Gembala udah sampaikan. Berusahalah hidup damai dengan dan sebab tanpa kekudusan firman-Nya ngomong. Jangan ngimpi, jangan halu mau ketemu Tuhan. Aduh, itu kudus. Nggak peduli Bapak Ibu ke gereja tiap minggu ikut ibadah. Terus ya model kayak Joni syukur di sini 24 jam. Lu tidur lagi di sini di mimbar. Nggak bikin lu jadi kudus. Nggak bikin kita jadi kudus. Kejar. Itu sesuatu yang harus, itu kan kata kerja itu. Jadi kita harus benar-benar dengan sungguh-sungguh. Mana ada orang ngejar itu, makan dulu, lihat-lihat dulu. Kan kita gitu, Kristen itu. Mikirinnya, gimana usaha saya, gimana anak saya, gimana bisnis saya, pekerjaan saya. Duduk, lihat, orang kok diberkati ya gua enggak. Bapak Ibu, Bu Gembala sudah sampaikan, kita ini prajurit. Nggak usah mikirin begituan. Tugasnya prajurit bertempur. Kalau nggak menang, lu mati. Mati bagi Kristus, untung. Selesai. Nggak usah pusing. Percayalah kalau cuma buat makan pasti Tuhan sediain. Toh buktinya saya sampai hari ini bisa. Saya melewati banyak badai. Bisa sampai hari ini. Bisa sampai hari ini. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang melindungi hidup saya. Saya gak pernah cerita. Gak pernah ngomong. Ngeluh juga enggak, Tuhan tolong enggak. Tuhan ini hidupku. Apalagi sekarang, Tuhan permuliakan namamu di dalam hidupku. Terserah Tuhan mau jadinya apa. Pokoknya namamu yang kudus, namamu yang mulia nyatakan dalam hidupku. Udah yang lain mau urusan lu dah, gue nggak ikut-ikut dah. Gue percaya. Tenang aja. Kita mikirin banyak hal yang sebenarnya kita juga nggak usah pikirin. Hari esok punya persoalannya sendiri, ngapain lu pikirin? Lu stres, kelar enggak lu gila, betul? Kan? Udah, dia baru debt collector juga pernah, bukan karena saya salah lu.
itu karena imbas. Tapi saya hadapi, sampai debt collectornya kesian, gue juga nggak tahu, karena pasti karena Tuhan. Saya nggak pernah lari, saya hadapin. Saya percaya Tuhan pimpin. Benar Bapak Ibu. Ini pengalaman ya. Waktu saya duduk ibadah lah gitu ya. Lalu ya kita biasakan pujian gitu. Roh Kudus tegur saya, kamu memuji kayak begitu nggak sopan. Lalu saya dibawa di mana masa lalu saya. Di tempat-tempat tertentu. Saya nggak usah sebut. Ini tempat kudus, saya nggak perlu. Di mana saya ikut konser musik. Dan ya grup rock and roll itu yang saya tahu pemuja setan, karena banyak judul lagunya itu aplikasinya ke sana, ke kuasa gelap dan obat-obat terlarang. Tuhan bawa. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, itu enak. Enak. Tapi kalau Bapak Ibu duduk berlutut di hadapan Tuhan, itu jauh lebih enak. Kenapa? Saya udah ngerasain. Jadi saya tahu bisa bandingin. Tapi kalau bapak-bapak nih yang muda mau coba nggak apa-apa. Tapi bisa jadi lu nggak balik lagi. Ketemunya sama Lucifer. Tapi percayalah, duduk di hadirat Tuhan, membangun persekutuan dengan Dia, itu sungguh luar biasa. Tak terkatakan, tak terbayangkan. Lebih dari emas. Sungguh. Tanya Mary. Tuhan, aku mau setiap langkahku dalam hadirat Tuhan. Pimpinku Tuhan. Tuntunku. Wah, nikmat. Tempat-tempat kan teman banyak. Saya kan di kota, tahu lo udah tahu kota kan, Mangga Besar kan, tahu kan, tahu ya, tempat apa itu banyak. Tapi saya ngerti, jadi saya bisa bandingin gitu. Di hadirat Tuhan tuh nggak ada duanya. Betul nggak Kualiong? Hah? Mangbes? Hah? Tahu lah ya. Kan Suheng. Tahu lah. Beda Bapak Ibu, percayalah. Beda. Asik. Ada kekuatan baru. Kalau Bapak Ibu waktu berdoa ya, kalau awal ngantuk, tidur gitu ya, nggak apa-apa, terusin aja. Besok lakuin lagi. Cari Tuhan, temukan Tuhan, bangun persekutuan dengan Dia. Lihat, nanti ada. Bapak Ibu dari gini sampai tidur, nanti ngantuk bisa seger. Tanya aja Bu Gembala. Selalu ada kekuatan baru. Selalu ada kekuatan baru. Jadi tadi ayat 14 ada yang unik ya Bapak Ibu ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan. Jadi waktu membangun kekudusan itu, sebelum kita mengejar kekudusan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Aneh gak? Aneh gak? Waktu Ibu Gembala sampai ke itu saya mikir loh. Ini kok aneh, ayat aneh nih. Bapak Ibu gak bisa mengejar kekudusan tanpa hidup dalam damai dengan sesama.
Kenapa? Kan firman Allah bilang, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Jadi kita harus melihat sesama kita, bagaimana kita memandang Tuhan memandang kita. Kita harus bisa merefleksikan itu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, saya ajarin. Gini, kalau misalnya ya Pak Siregar kan temen, namanya kita berdua pasti ada selek kan. Kalau cuma temen bisa pecah loh. Tapi kalau saya memandang Pak Siregar seperti saudara kandung saya, seperti bapak saya, itu nggak mungkin pecah. Kayak misalnya nih, waktu awal pertama kali saya beribadah di sini, Tuhan kasih visi buat saya lihat Ibu Gembala kasih gambarannya gitu loh. Makanya saya bisa menerima, kan orang kan punya kekurangan, itu belajar gitu loh. Saya melihat Ibu Gembala itu seperti kakak rohani saya, seperti ibu saya. Jadi apa? Selalu ada pengampunan, selalu ada kasih, selalu ada pengorbanan. Belajar untuk tidak melukai. Kenapa? Karena itu saudara kita, itu kan orang tua kita, itu kan istri kita, itu kan suami kita. Cara pandangnya begitu, itu anak-anak kita nih kalau yang muda nih gini. Kan namanya style anak muda kan beda sama kita, cuek-cuek gitu. Tapi kan memang mereka begitu. Saya melihat imannya seperti anak saya. Jadi apa? Itu kan selalu ada pengampunan, selalu ada kasih. Sesimpel itu gitu loh. Sesimpel itu. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ya, sebelum mengejar kekudusan, kita harus memiliki perdamaian dengan sekeliling kita. Cara pandangnya beda. Cara pandangnya beda. Amin. Amin. Tadi ada pujian yang terakhir kan, bekerjalah ya Roh Kudus. Ini penting loh Bapak Ibu. Galatia 5 deh. Ayat 25. Kalau enggak 24 dulu deh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tadi ingat kan? Yang diwarisi nenek moyang. Betul? 1 Petrus 1 ayat 18. Jadi setiap kita yang menjadi milik Kristus itu harus menyalibkan daging. Gak boleh enggak. Mau marah, jangan marah. Jangan mengutuk. Udah diem. Diem aja, udah diem. Gak usah komentar, diem aja. Gak usah mencari pembelaan, udah diem. Kalau emas mah tetap emas. Semua itu proses. Ayat 25-nya Sam. Nih penting. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Kita kan sudah memiliki Roh Kudus. Ya kan? Sebaiknya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahta. Jangan ikutin daging. Ini bahaya. Kenapa begitu? Kenapa kita hidup harus dipimpin oleh Roh? Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana Kristus dan duduk di sebelah kanan. Ayat berikutnya.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di. Makanya kan di Roma 12 itu kan, jangan serupa dengan dunia. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mau memiliki pemikiran yang benar, itu harus dipimpin oleh Roh. Sehingga kita mampu memikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tanpa itu nonsen. Bapak Ibu boleh bolak-balik ke sini, bolak-balik baca Alkitab. Kalau hidup nggak dipimpin oleh Roh, omong kosong. Omong kosong. Kita akan mampu memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia bersama Tuhan Yesus. Kita pasti akan kudus. Pasti. Karena kan pola pikir kita kan bukan pola dunia, tapi pola pikir kerajaan surgawi. Beda. Menanggapi dalam setiap problem, permasalahan, itu kita beda. Kan kalau kita di-trigger sama orang, ya kan, itu kan langsung nafsunya tuh keluar tuh. Si dagingnya tuh marah, mengumpat. Dan saudara-saudaranya dipanggil yang di Ragunan. Ya. Tuh. Betul? Sumpah serapah. Padahal kita dipanggil untuk memberkati. Itu gimana kudusnya coba? Memalukan kan? Katanya anak Allah tapi kelakuannya mirip setan. Konyol. Konyol. Amin. Coba sekarang nih ayat saya suka nih. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat, yang tidak berdiri di jalan orang, dan yang tidak duduk dalam kumpulan Perhatikan ya. Orang yang tidak berjalan, orang yang tidak berdiri, orang yang tidak perhatikan ngobrol, kongke-kongke, tuh. Dari jalan-jalan seru, berdiri lebih seru. Kurang asik duduk. Terus lu akhirnya ngelantur. Bapak Ibu perhatikan ya, pencemooh itu bukan orang yang suka, apaan dia mah nggak bisa, bukan. Bukan. Orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Orang-orang yang tidak suka dalam kebenaran, dia juga hidupnya pasti tidak di dalam kebenaran. Jauhi orang itu. Mau setajir apapun itu, nggak ada urusan lu. Nggak ada urusan. Mau sehebat apapun nggak ada urusan. Tinggalin orang-orang begini. Itu akan merusak. Itu akan merusak Bapak Ibu. Mau pilih Tuhan apa memilih orang ini? Orang ini tidak membayar hidupmu dengan darahnya. Tapi Tuhan membayarnya dengan darah supaya Bapak Ibu bisa tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Jangan bodoh. Saya nyesel, telat. Coba gue dari muda. Lebih gila lagi. Ayat 2 deh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan siang malam. Berarti apa? 24 jam Bapak Ibu.
Setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, di mana saja, kapan saja. Renungkan firman. Amin. Bapak Ibu cerdas, pasti. Pasti, saya jamin. Saya sekolah bukan murid yang pintar, tapi saya baca Alkitab, saya jadi pintar. Saya bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan pimpin. Kenapa kita mesti baca dan merenungkan firman itu siang dan malam? Kolose 2 ayat 8 sampai 9. Ini penting nih. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Perhatikan Bapak. Ada kata-kata bijak ya. Tapi itu enggak sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu harus ngerti. Saya perhatikan loh di grup apa itu. Saya enggak mau aja. Kenapa bisa dia mengirim itu? Karena tidak merenungkan firman dan siang malam itu. Karena dia jadi enggak presisi gitu loh. Maaf ya, saya bukan mau melukai ya. Saya mengingatkan dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mencela. Saya tahu Bapak Ibu enggak mengerti. Makanya saya no comment. Saya tahu. Berubahlah. Renungkan firman lebih banyak. Sebab Bapak Ibu tuh enggak ngerti enggak? Meracuni. Gitu. Meracuni yang lain. Dengan filsafat-filsafat dunia yang dari roh-roh dunia ini gitu loh. Dari iman percaya seberang Bapak Ibu kirim. Itu pasti tabrakan saya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, ayo sini berargumentasi sama saya. Benar. Bertabrakan. Kan ada orang bilang, gak usah kudus. Gak usah kudus-kudus. Orang firmannya bilang suruh kudus. Lu bilang gak kudus. Gimana? Wah gak ada lah, dunia ini gak ada yang sempurna. Yang penting kita baik. Matius 5 ayat 48 bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Kok lu bisa bilang gak usah sempurna? Lu ngaco namanya. Paham gak? Ngerti gak? Kalau sekolah itu harus lulus. Oh nggak usah lulus, lu mah bego emang dasar. Mana ada orang sekolah nggak lulus? Man, lu mau lulus nggak? Nggak usah lulus, situ aja lu, gitu. Ngaco kan nggak ada gitu loh. Itu nabrak namanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jangan salah paham ya. Saya mengasihi Bapak Ibu. Ayat berikutnya. 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara seluruh. Siapa nih yang berdiam nih? Siapa nih? Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terus konsisten. Ini Tuhan Yesus nih. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bisa gak kita? Pertanyaannya, Bapak Ibu percaya gak? Bisa gak seperti ini? Saya percaya saya bisa. Karena ada Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup saya. Makanya kita harus dipimpin oleh Roh. Roh yang menuntun kita kepada segala. Sesimpel itu. Cuman bayar harganya yang mahal. Segenap hidupmu, seluruh dagingmu harus disalibkan. Kan kita udah memperingati kan kematian Tuhan Yesus. Kita harus ngerti ya Bapak Ibu. Dari mulai Getsemani, terus ke Via Dolorosa sampai ke Golgota, itu pun harus kita lewati. Kita harus melewati masa-masa Getsemani. Kita harus bersyukur.
Kita harus menyangkali diri, pikul salib, lewati itu jalan Via Dolorosa sampai di Golgota. Kita harus disalibkan, mati bersama Tuhan Yesus sampai kita menerima mahkotanya. Amin. Percaya Bapak Ibu, saya orang rusak, jadi saya tahu yang saya ngomong ini benar. Saya menikmati di dalam Tuhan, saya mengerti. Saya mengerti. Coba nih ayat terakhir. Efesus 4 ayat 13. Pasti bisa. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Firman-Nya yang menuntun kita. Nih, yuk. Kita baca sama-sama, amin. Sampai kita semua telah mencapai. Ya. Kita mencapai. Setiap kita punya iman, amin. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan pengetahuan itu dibangun dari belajar. Belajar itu merenungkan firman siang dan malam. Gak ada orang sekolah gak belajar jadi pinter. Gak ada. Lu pasti nyontek. Pasti nyontek. Pasti nyontek. Kalau di sekolah bisa lulus. Karena lu nyontek. Saya nggak belajar, saya bisa lulus. Karena saya pemimpin di sekolah. Guru saya takut. Anak resek gitu. Daripada bikin acak-acak sekolah, mendingan dia sekulusin. Tapi kalau lu mau masuk surga, lu gak bisa. Gak bisa. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak. Jadi pengetahuan tentang anak Allah. Kita harus belajar, menggali setiap saat, setiap waktu, renungkan. Kita harus lihati bagaimana Tuhan bekerja. Kita bisa baca di Alkitab. Teladan-teladan yang Tuhan telah tulis. Alkitab kan udah buktikan bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan berkata, bertindak. Itu kita harus menjadi patron dalam kehidupan kita. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan kita bisa. Kita bisa pasti. Kepenuhan Kristus. Kenapa enggak kepenuhan Yesus Kristus? Itu bukan bicara pribadi, tapi spiritnya. Itu spiritnya. Jadi kita mampu pasti. Asal kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita mau merenungkan firman siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba telah selesai berbicara Bapa. Inilah waktu-Mu terus bekerja melawat setiap kami, memberikan pengertian terus Tuhan. Roh-Mu yang kudus memateraikan setiap kebenaran yang telah hamba sampaikan Tuhan. Engkau yang memberi pertumbuhan bagi setiap kami ya Bapa. Tolong setiap kami Tuhan. Kami mau rindu hidup berkenan di hadapan-Mu, yaitu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Untuk itu tolong kami Bapa, mampukan kami Tuhan, agar hidup kami boleh suci, boleh kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Waktu kami berpulang, Engkau berkenan bagi kami Tuhan. Tolong kami, tolong Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu.
Kami rindu Engkau bangga atas kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah mendengar dan memberikan waktu, kesempatan hidup untuk hadir. Berkati setiap langkah kehidupannya. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka pegang kerjakan Tuhan Kau jadikan berhasil. Biarlah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan pribadi umat-Mu ya. Tuntun pimpin setiap kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Paulus Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Bagi yang bertugas dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian, tiada pernah terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kami undang Kepala Ibu Gembala untuk maju ke depan. Selamanya.
kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya Bapak Joko. Saya ngerendung loh saudara. Itu khotbah gila hari ini. Bagus banget. Seperti apa? Kalau di dalam tubuh ini, kekudusan itu seperti jantung. Gak bisa ditawar lagi, gak bisa ditolak lagi. Jantungnya gak bener, udah gak bener semuanya. Jantungnya dibenerin, enak saudara. Udah gak pegel, gak pusing, gak sakit gitu. Saya kan suka vertigo. Saya ngerenung saudara. Itu ayat demi ayat Tuhan bekerja. Siapa yang diberkati? Saya pribadi aja diberkati. Betul Tuhan sangat cinta kepada kita. Itu tadi semua rangkuman dari kekudusan poin demi poin, poin demi poin. Memang saya selalu berdoa Tuhan bicara mengenai kekudusan. Kenapa? Karena waktu sudah tinggal sedikit lagi dan iblis ingin menyeret. Iblis ingin membawa kita, membelokkan kita. Supaya kita gak nyampe. Iblis membelokkan sedikit pikiran. Sama kalau kayak jantung ini. Dibelokin dikit gak bener. Saya ngerenung saudara. 4 rumah sakit. 4 kali saya kena serangan jantung. Bukan 1 kali. Saya pikir tadinya karena saya cuma pilek. Mampet hidung gak napas. Saya ke Mayapada. Diperiksa semuanya. Saya bilang pakai BPJS. Oh ya kalau pakai BPJS cuma sebegini doang. Ibu gak apa-apa, ibu sehat. Bagaimana sehat, bagaimana gak apa-apa. Saya gak napas dokter. Saya bilang. Lah kalau saya sehat mah saya gak ke IGD, saya ke kafe aja. Saya gak napas, sampai ngomong ngap-ngap. Udah, gak pakai BPJS gak apa-apa. Langsung diperiksa segala macam. Ibu sehat. Gak napas, langsung begini. Langsung lega sudah. Dikasih napas itu, dikasih uapnya, dikasih obat, disuntikin segala macam. Saya diinfus, disuntikin segala macam. Itu baru bisa napas. Itu serangan pertama yang paling berat. Kekudusan tuh macam begitu saudara. Coba nyimpang dah dikit. Cepret saudara. Kalau saudara masih gak bersatu, cepret lagi. Kenapa? Tuhan baik. Amin. Kedua, setelah beberapa hari itu, tambah sakit. Waduh gak enak. Sakit jantung bukan kayak sakit gigi, bukan kayak sakit tulang. Sampai saya bilang Tuhan kok udah macem-macem banget sih. Kayaknya di tubuh saya ngerasain sakit. Tulang sakit, tulang punggung, tulang segala macam tulang. Tapi tidak seperti sakit jantung. Kalau sakit jantung itu pikirannya udah aneh-aneh. Saya tolak, saya nyanyi dalam nama Yesus, saya baca firman, saya tolak. Itu pikiran udah aneh-aneh, datang dari mana saya juga gak tahu. Digoncang iman kita, digoncang pengharapan kita, digoncang mental kita. Sampai saya nangis sendiri. Darah Yesus, tolong Tuhan, tolong. Gak enak banget rasanya. Tertekan, sakit, keringat dingin, napas ngap-ngap. Mau tarik napas susah cuma sebegini. Serangan yang kedua setelah beberapa hari. Di dalam hari yang sama, 2-3 kali diserang. Sampai iblis ngomong, tuh kan gue bilang juga apa, lu udah mau mati, lu udah habis waktunya, lu mau mati, lu siap-siap aja. 1 hari 3 kali. Langsung saya ke Siloam yang besar di Kebon Jeruk. Dokter ngomong pelan, Bu, langsung ya Bu kateter. Tek aja darah saya bisa. Saya gak pernah darah tinggi, saya ini pengidap darah rendah. Makanya suka makan kambing. Atinya kambing, ati ayam, ati apa, supaya tekanan naik. Ini kok darahnya 160. Saya gak pernah dokter darah tinggi. Langsung Bu kateter.
Separah itu dokter, saya agak marah loh. Bu, ini jantung. Saya mikir-mikir lagi, kekudusan itu seperti itu loh. Sampai saya ngomong, Tuhan, untuk apa sih Tuhan? Iya, kasih ini di tubuh saya gitu loh. Untuk ngalamin ini. Di dalam tema kekudusan. Saya bukan orang yang diem terima nasib, enggak. Terus saya argue, terus saya komunikasi dengan Tuhan. Di dalam tema kekudusan, serangan-serangan jantung seperti ini. Di dalam tema kekudusan, iblis juga akan menyerang saudara yang mematikan. Hati-hati. Iblis di dalam kita, di dalam rangka kita kejar kekudusan, di dalam rangka kita berusaha hidup kudus, iblis juga intervensi yang mematikan. 3 kali hari itu saya diserang jantung saya. Saya katakan, enggak dokter, saya mau ngomong dulu sama anak-anak. Saya ngomong dulu sama anak-anak dokter. Dengan biaya yang sekian besar. Saya pulang dokter, enggak. Saya pulang lagi. Lagi. Habis doa Zoom. Agak enak. Sakit. Pertama nyesek, ditambah nyeri. Ini sakit sampai kayak gak bisa nafas. Pikiran saya, Pak Timothy tahunan kayak begini tahan ya. Saya aja yang baru berapa hari diserang ini gak tahan. Di situ secara daging saya baru telepon tetangga-tetangga yang dokter, tolongin dong pasang ini. Kalau dulu Pak Timothy sakit saya ngurusin bisa pasang ini. Tapi udah gak mampu saya, tolong dok pasang. Saya gak bisa. Saya lagi praktek, maaf gak bisa. Ibu ke rumah sakit aja, itu Primaya nomor 1 Bu untuk jantung. Cepet panggil Grab saya ke sana. Itu udah jalan, udah seloyongan, udah nggak pakai kursi, nggak sembuh cepet. Udah gini-gini saudara. Langsung set ICU. Apa separah itu dokter? Jantung Bu. Nah ibu aja ngerasainnya gimana? Udah nggak tahan dokter. Kekudusanmu jaga saudara. Usaha, di tengah kita usaha, di tengah kita kejar kekudusan, memang gak mudah. Tapi ingat, aku punya Tuhan yang besar. Amin, kita punya Tuhan yang besar, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Besok hari libur Bu, gak ada dokter. Ya udah gak apa-apa, dokterku Yesus. Saya ngomong, dokterku Yesus. Ya udah pasrah, mau ngomong apa udah di rumah sakit, udah ditangani langsung semua cepet itu. Udah jam 12 lebih itu masih diperiksa loh saudara. Mesin datang, mesinnya diperiksa cek begitu. Periksa ini, cepet gitu rumah sakit. Langsung, Bu, besok malam ya Bu. Libur tapi dokter yang mau datang, Ibu perlu. Saudara, 4 rumah sakit, 4 hal yang sama. Ada penyempitan, ada penyumbatan di tempat yang sama. Saya ada buktinya. Oke, langsung masuk kamar operasi jantung. Masuk kamar operasi jantung, langsung di kateter. Sakit, oke, memang sakit. Bu, itu ada monitor, Ibu bisa lihat. Aduh udahlah, gue gak mikirin mau lihat-lihat gitu. Dokter tolong cepetan. Iya sedikit lagi. Sakit saudara. Dibilang gak sakit. Ini masih luka. Sakit. Terus ditepok begini, Bu, gak usah pasang ring Bu. Oh kenapa? Yang nyumbat udah gak ada. Tangan Bu Tuhan. Sumbatan itu hilang. Yang nyempit udah gak sempit lagi. Sumbatannya hilang. Ya adalah titik sih ya cuman 20%. Tapi biasalah itu orang tua juga ada. Semua orang tua juga ada. Ibu cuma 20%.
Jadi ibu gak usah pasang ring. Haleluya, Yesus haleluya. Saking senangnya saya sampai gak bisa tidur. Haleluya, udah besok saya pulang ya dokter ya. Iya kalau sehat pulang aja tapi urusin ini dulu. Ininya gak kenapa-napa, pulang. Malam-malam dasar pengen pulang. Dokter dibuka aja biar cepet pulang, Dibuka cur darahnya keluar. Oh belum bisa pulang. Ya udah deh. Manut aja udah tidur saking udah capek seneng hatinya lega. Tidurnya pules jadi begitu melek udah bersih, udah nggak ada iketan segala macam, kabel-kabel udah nggak ada semuanya. Allah dahsyat. Tuhan izinkan, amin. Supaya saudara jangan kayak saya, amin. Tetap jaga kekudusan, tetap jaga hidup sehat, amin. Jadi ngejar usaha kekudusan tuh bukan terima nasib ya gua kudus dah, enggak. Kita harus kejar, kita harus jaga, kita harus upayakan. Ada target yang dicapai, ada keinginan. Ya. Sebelum kita kejar usaha kita apa? Hidup damai. Itu sulit, nggak gampang. Karena orang yang diajak damai nggak tahu, nggak mau damai. Ya udahlah Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Pokoknya saya mau damai Tuhan, saya mau nurut firman Tuhan. Dan tadi sama tuh. Ayat-ayat itu yang menjadi perenungan saya. Saya nggak ada kontak dengan Pak Joko. Enggak. Saya hanya tadi waktu doa di atas, Lord, speak to my heart, bicaralah dengan Pak Joko tuh. Tuhan kau bicara lewat Pak Joko supaya jemaat di sini juga terima berkat sama yang dari Tuhan. Semua dari Tuhan sama. Tapi saya nggak ngomong sama Pak Joko, tanya aja orang. Saya tadi cuma ngomong pada waktu doa kan kami tumpangi, saya kan cuma katakan, Tuhan bicaralah apa yang Tuhan mau seperti yang Tuhan bicara sama saya, bicara sama Pak Joko, biar jemaat semua diberkati. Tanya nih orang yang masih hidup, betul Pak Joko? Saya cuma berdoa gitu, Tuhan bicaralah sama Pak Joko. Firman apa yang seperti Tuhan berfirman sama saya supaya jemaat diberkati dan ngerti. Tetap saudara jaga kekudusan. Amin. Saudara tidak kudus, mati. Udah sampai aja kayak jantung dah kekudusan. Mau disimpang sana, mau disimpang sini. Rasa gak kuat, tapi berseru sama Tuhan. Tapi tetap hidup. Jaga kekudusan. Mulut, pikiran hati kita. Terutama mulut yang nyebar. Pencemooh. Itu kan Mazmur 1 ayat 1. Gerombolan pencemooh kan. Dikatakan apa tadi yang terakhir? Iya berdiri, berjalan dan duduk dengan kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu orang yang, kumpulan pencemooh. Kumpulan itu kan orang-orang banyak. Jadi hati-hati. Pencemooh itu nggak sendiri. Pencemooh itu cari teman. Jangan sampai kau dicemari dengan pencemooh. Pencemooh ini cari teman. Ada yang sumber gosip, ada yang nyebar gosip, ada yang cari berita, cari-cari tahu, cari-cari gosip. Pencemooh, kumpulan. Dia bukan sendiri. Dia akan nyeret sebanyak-banyak orang. Tapi firman ingatkan kita, hati-hati dengan mulut. Bertobat dan itu sangat mematikan lewat pencemooh. Tidak duduk dalam kumpulan. Jangan cemari dirimu. Amin. Angkat kaki, jangan ada di kumpulan pencemooh. Amin. Untuk menjaga kekudusan kita. Kita nggak kudus, mati. Ya mungkin belum mati, tapi mati rohani kita. Sehingga kita bandel, kita menjadi orang fasik, dan kita udah gak punya perasaan lah. Kayak orang gak bersalah, gak berdosa aja. Hati-hati strategi iblis. Amin. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bicara, ini tadi lewat hambanya. Karena saya minta dari Tuhan tadi di atas. Ngomong, tanya aja Pak Joko. Tadi saya doa apa untuk Pak Joko. Tuhan bicara, ayat-ayat ini, ayat-ayat yang Tuhan kasih untuk saya. Di dalam rangka menjaga kekudusan kita. Saudara mau kudus? Ingat, kudus ya.
Kalau kita tidak kudus, di aneh gitu yang mematikan. Saya puji syukur sama Tuhan. Sumbatannya hilang, enggak jadi diring, dan saya sehat kembali, badannya jadi enak, semakin hari semakin enak. Yang masih lemes-lemes sempoyong, tapi untuk vertigo sudah mulai hilang, untuk rasa tulang-tulang sakit tinggal satu doang yang pinggang yang hilang. Jadi dibenahi semuanya. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Tuhan Yesus, untuk Pak Joko. Dan biarlah kita perhatikan hari Kamis nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Setelah hari kenaikan Tuhan, kesempatan kita untuk 10 hari duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Kalau orang sono ada kata ruwat, tapi kalau kita bukan ruwat, bukan ruwet, tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Hari ini yang berulang tahun, Sam, Ibu Rosa, Julili hadir? Hanya Sam yang hadir. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan Sam untuk maju. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara untuk kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sangat mengasihi kami, terlebih di akhir zaman yang banyak tantangan, banyak sekali strategi iblis yang ingin menyeret kami untuk tidak kudus. Tapi katakan sama-sama saya, aku punya Tuhan yang besar. Roh Allah yang dalamku lebih besar. Aku mau hidup kudus. Bersama Yesus, aku bisa kudus. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Ampuni kesalahanku. Ampuni bila kau dapati tidak berkenan. Kuduskan aku kembali. Mari Roh Kudus, meteraikan firman-Mu. Aku kudus bersama Yesus. Sama-sama katakan, aku kudus bersama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, Kau jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Sehingga dalam kesempatan untuk kita berdoa, berkomunikasi, doa 10 hari, doa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami hadir, kami mau terus mendekatkan diri kami kepadamu. Karena kedatanganmu sudah sangat dekat. Karena di depan ini tantangan begitu berat akan menyeret, mengikat. Tapi aku percaya Roh Allah yang dalamku lebih besar. Amin. Terima kasih, berkati Pak Joko di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Biar Engkau curahkan lagi firman-Mu, nama-Mu dimuliakan. Berkati Bu Mary, berkati anak-anaknya, berkati cucunya Tuhan. Hamba serahkan keluarga Pak Joko ke dalam tangan-Mu. Dan berkati seluruh guru sekolah minggu yang di atas. Berkati teman-teman yang sudah melayani Engkau, baik sebagai worship leader, singer, para pemusik Tuhan, pelayan altar, multimedia, ushers, kolektan, bahkan semua yang hadir Engkau berkati. Dan berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Terima kasih. Kalau hari ini yang berulang tahun, Julili, Ibu Rosa dan Sam. Yang hadir hanya Sam. Dan kami berdoa untuk Sam. Bapa di surga, kami menyerahkan perjalanan hidup Sam kembali ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah kami mohonkan kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Jadikan Sam Tuhan anak muda sebagai Jeremia rohani yang akan memenangkan anak-anak muda yang lain, menangkap jiwa-jiwa yang lain sehingga hidupnya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara yang kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Samuel. Ya, silakan Samuel tiup lilin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GPI ya keluarga Allah, we are family.